Ada yang lagi viral nih katanya dan bikinnya ternyata ini tuh gampang banget. Yuk kita cobain. Hai, assalamualaikum. Pertama-tama kita siapin dulu keju oles dan juga kental manis. Untuk keju olesnya di sini aku pakai merek Procis. Teman-teman boleh pakai merek apapun yang teman-teman suka ya. Pakai satu bungkus, ini sekitar 160 gram. Kemudian tambahkan satu saset kental manis yang warna putih. Lalu ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata dan teksturnya agak sedikit halus. Kalau udah tercampur rata, ambil plastik segitiga, kemudian kita tuangkan adonan keju olesnya ke dalam plastik supaya nanti saat kita tuangkan ke dalam bolunya lebih gampang. Atau kalau teman-teman nggak punya plastik segitiga, teman-teman juga bisa pakai botol kecap yang ujungnya lancip. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian, siapkan margarin atau boleh pakai butter supaya lebih enak sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita cairkan. Teman-teman boleh steam di atas kompor yang dipakaikan air di dalam panci atau ini langsung saya microwave selama 20 detik aja. Siapkan wadah yang agak besar, masukkan 4 butir telur utuh. Kemudian tambahkan 125 gram gula pasir. Tuang gula pasir ke dalam telur dan kemudian tambahkan SP 1 sendok teh. Ketiga bahan ini akan kita mixer semuanya hingga kental, mengembang dan berjejak. Di sini aku mixer dengan kecepatan paling tinggi selama 10 menit. Mixer terus sampai teksturnya berubah, sampai dia kental, putih dan berjejak ya. Nah, ini setelah 8 menitan aku mixer, teksturnya sudah mulai mengembang, putih dan berjejak. Boleh tambahkan sedikit pasta vanila, kalau nggak punya boleh di skip, nggak apa-apa. Dimixer kembali sampai semuanya tercampur rata. Setelah 10 menit matikan dulu, kemudian tambahkan 200 gram tepung ketan hitam. Masukkan tepung ketan hitamnya secara sedikit demi sedikit aja atau secara bertahap. Kemudian mixer kembali. Di sini mixernya pakai kecepatan paling rendah aja supaya tepungnya tidak berterbangan. Untuk pemikserannya juga nggak perlu lama-lama, cuman cukup dia sampai tercampur aja. Tuang semua adonan tepungnya sampai benar-benar habis ya. Kalau sudah tercampur rata, boleh dirapikan bagian pinggir-pinggirannya dengan menggunakan spatula. Kemudian tambahkan 65 gram santan instan. Masukkan ke dalam adonannya langsung semuanya, kemudian tambahkan juga margarin atau butter yang sudah dicairkan tadi. Nah, selanjutnya ini akan kita aduk secara perlahan aja dengan menggunakan metode aduk balik. Kita aduk dari bawah ke atas sampai semua minyak dan santannya benar-benar tercampur ke dalam adonan. Pastikan jangan ada minyak atau santan yang tersisa di bagian bawah atau yang bertumpuk di bagian bawah ya. Ini harus benar-benar tercampur rata. Karena kalau masih ada bagian yang basah di bawah nanti akan bantet kuenya. Kemudian olesi dengan minyak goreng tipis-tipis aja, ini supaya nanti bolunya tidak lengket. Di sini aku pakai cetakan puding yang kecil dan juga cetakan puding yang sedang. Ini tuh cetakan pudingnya ukuran 16 cm. Kita olesi minyak juga tipis-tipis aja supaya nanti nggak lengket dan gampang ngeluarinnya. Jika sudah, langsung tuang adonan bolunya ke dalam cetakan puding. Nah, ini masukin adonannya setengahnya dulu aja, jangan full semua ya. Ratakan semua bagian adonannya sampai benar-benar rata pada bagian cetakannya. Kalau udah dituang setengah dari ukuran loyangnya ini, boleh sambil diratakan dengan spatula. Untuk yang cetakan puding kecil ini juga sama ya, diisinya setengah juga. Sambil ngisi adonan di cetakan, teman-teman boleh sambil ngidupin kompornya dan panaskan panci kukusannya ya.
supaya saat adonannya selesai bisa langsung dimasukin ke dalam kukusan. Nah, ini panci kukusannya sudah aku panaskan dari tadi, jadi sudah mendidih dan sudah panas. Bisa langsung kita masukkan dan ini akan kita kukus selama 20 menit. Tutup panci kukusan menggunakan kain serbet supaya air tidak menetes ke dalam adonan bolu. Setelah 20 menit dikukus, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian tunggu agak sedikit hangat. Kemudian bagian tengahnya ini akan saya beri lingkaran dan akan kita potong sedikit. Jangan sampai ke bawah banget ya. Ini cukup setengahnya aja dipotong pakai pisau. Kalau sudah dipotong tipis seperti ini boleh kita ambil bagian yang sudah dipotongnya, karena nanti ini akan kita isi dengan adonan keju oles. Atau kalau teman-teman nggak mau dilubangi seperti ini juga nggak apa-apa, bisa langsung ditaruh keju olesnya di atasnya juga nggak apa-apa. Cuman karena saya lebih suka isiannya lebih banyak, jadi kita lubangi sedikit, jadi naruh keju olesnya bisa jadi lebih banyak lagi. Masukin keju olesnya ke bagian yang sudah dilubangi dan juga di atas-atasnya. Ini kita isi penuh juga nggak apa-apa ya, sampai adonan keju olesnya habis supaya nanti kejunya lebih banyak. Kalau sudah diberi oles keju, kemudian ini kita tutup kembali dengan adonan bolu ketannya. Nah, ini kita isi adonannya full sampai ke bagian atas cetakan, lalu ini kita ratakan kembali. Rapikan juga bagian-bagian atasnya supaya nanti bentuk bolu kukusnya tidak terlalu miring atau tidak jadi rata gitu ya. Boleh sambil ditekan-tekan atau dihentak-hentakan supaya tidak ada rongga yang akan diisi oleh udara. Kemudian ini akan lanjut kita kukus kembali selama 25 menit. Nah, ini hasilnya setelah dikukus selama 25 menit. Ini tuh gampang banget ngelupasnya. Dituang gini dia langsung ngelupas karena tadi sudah diolesi minyak. Gimana penampakan dari bolu kukusnya ini cukup tinggi ya, dan ini tuh pastinya lembut banget karena bolunya mengembang sempurna. Nih kita potong kayak gini deh, ini lembut banget saat dipotong juga. Warna dari bolu ketannya juga cantik banget ya. Ini benar-benar hitam tanpa pakai warna hitam ataupun tanpa pakai powder bubuk hitam lagi. Nah, ini setelah dipotong hasilnya, keju dalamnya benar-benar lumer banget, meleleh. Dan ini tuh lembut banget asli, teksturnya ini benar-benar lembut dan porinya juga benar-benar kecil banget. Sesimpel itu kan ternyata bikinnya nggak pakai ribet, jadi langsung teman-teman praktekin aja ya. Terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai selesai, tunggu video selanjutnya ya.